Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya muliakan, para perindu-perindu ridho Allah dan para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah memudahkan kita menghidupkan bulan Ramadan, dan semoga kita tergolong hamba yang beruntung mendapatkan pahala yang berlipat-lipat yang Allah janjikan, juga pengampunan dosa yang Allah janjikan, dan dijauhkan dari api neraka seperti yang Allah janjikan. Mengutip dari kitab Durratun Nasihin bahwa Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, andaikan saja umatku mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, maka pastinya umatku menginginkan seluruh tahun atau bulan itu menjadi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu di mana bulan yang untuk kita memanen pahala-pahala kebaikan yang di dalamnya itu pahalanya itu dilipat gandakan. Termasuk pahala yang sangat besar pahalanya adalah melaksanakan sholat taraweh, yang dimana sholat taraweh itu hanya ada pada bulan Ramadan, atau sholat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Sholat taraweh dilaksanakan setelah melaksanakan sholat isya. Rugi bagi kita meninggalkan atau selama bulan Ramadan tidak melaksanakan sholat taraweh, karena sholat taraweh ini dalam setahun hanya sekali pada bulan Ramadan saja. Jadi masa kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak kuat melaksanakan sholat taraweh? Ya, kita melaksanakannya semampu kita aja. Jadi kekasih Allah itu melaksanakan sholat taraweh tidak seperti kita yang melaksanakan sholat di masjid-masjid. Ya, mereka itu melaksanakannya sebanyak mungkin dan membaca Al-Quran juga. Termasuk sholat taraweh ini adalah sholat yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama sudah sepakat bahwasannya sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang sudah dikokohkan. Adapun bilangan sholat tarawih yang perlu kita hadirkan pada saat ini, sholat tarawih itu ada yang melaksanakan 8 rakaat plus 3 witir, ada juga yang 20 rakaat plus 3 witir. Nah, di sini kita jangan mempermasalahkan sholat atau jangan mempermasalahkan bilangan sholat tarawih. Yang penting kita sholat terlebih dahulu. Nah, semakin banyak tentu semakin bagus, ya. Karena disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Nah, bahwasanya beliau menceritakan anna Rasulullah SAW sholat fil masjid data lailatin. Suatu ketika Rasulullah SAW sholat di masjid pada suatu malam di Ramadan, pada bulan Ramadan. Fasalla bi sholatihi nasun. Nah, ketika Nabi sholat, datang beberapa sahabat mengikuti Nabi dan mereka sholat di belakang Nabi. Summa sholat minal qabilati pakathuran nasu. Nah, kemudian keesokan harinya
Nabi sholat kembali di dalam masjid pada malam hari dan pada bulan Ramadan. Kemudian pada hari kedua ini para sahabat yang mengikuti sholatnya lebih banyak dari hari pertama. Nah, pada hari ketiga dan hari keempat, para sahabat sudah banyak menunggu di dalam masjid. Nah, jumlahnya lebih banyak dari hari kedua dan hari pertama. Kemudian Nabi melihat dari rumahnya. Nabi pun melihat dari rumahnya bahwa para sahabat sudah menunggu beliau di dalam masjid. Falam yakhruj ilaihim, tetapi Nabi tidak keluar kepada mereka. Nah, di sini Nabi tidak keluar ini bukan bermaksud Nabi tidak ingin beribadah, tetapi Nabi tidak keluar falam yakhruj ilaihim, tidak keluar kepada mereka ini adalah karena ini bentuk kasih sayang Nabi kepada para sahabatnya. Nabi tidak ingin merepotkan atau membebankan kepada para sahabat Nabi karena Nabi khawatir nanti akan diwajibkan. Nah, subhanallah ya, sungguh bersemangatnya para sahabat Nabi ketika Nabi mencontohkan, mereka langsung bergegas langsung untuk mengamalkannya. Nah, pada hadis ini tidak ada jumlah bilangannya. Adapun kisah Siti Aisyah tentang pada hadis yang lain tentang sholat yang 8 rakaat dan 3 rakaat menjadi 11 rakaat itu bukan bilangan sholat taraweh, karena di situ disebutkan di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Oke. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan sholat 20 rakaat? Nah, orang yang melakukan sholat 20 rakaat dilakukan oleh sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab pada masanya. Pada waktu itu Umar bin Khattab melakukan sholat 20 rakaat, kemudian ditambah witir 3 rakaat menjadi 23 rakaat. Nah, ini bukan sunnah Nabi, tapi ini sunnah Khulafaur Rasyidin. Namun sunnah Nabinya ada pada Qiyamul Lailnya. Nah, yang 20 rakaatnya adalah sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi kesimpulannya sholat taraweh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bilangannya. Maka yang melakukan sholat taraweh 8 rakaat sah amalannya diterima, dan yang melakukan sholat 20 rakaat itu juga sah amalannya diterima insya Allah, karena Nabi itu tidak mencontohkan sholat taraweh dengan bilangannya ya. Cuman kenapa yang 4 madhab mengambil yang 20 rakaat? Nah, karena yang 4 madhab ini menggabungkan 2 sunnah. Sunnah apa aja? Yang pertama sunnah Qiyamul Lail. Nah, dan yang kedua sunnah mengikuti Khulafaur Rasyidin. Nah, selagi tidak ada batasannya, maka jangan sampai kita mempermasalahkan bilangan sholat tarawih. Yang penting kita melaksanakan sholatnya. Sebab kita dijauhkan dari perselisihan, dijauhkan dari pertengkaran. Jadikanlah perselisihan dan pertengkaran itu menjadi suatu kecintaan kita ya. Semoga juga kita dimudahkan oleh Allah dan selalu disehatkan pada bulan Ramadan ini, dan kita disampaikan dengan akhir Ramadan dan dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.